Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong, salam lemper. Bicara masalah pendidikan. Kalau zaman sekarang ada yang homeschooling, zaman sekarang mungkin ada ngetren mulai yang namanya homeschooling. Saya dulu tahun 80-an SMP sudah melaksanakan homeschooling. Teman-teman sekolah saya di rumah aja. Saya merintis itu mulai tahun 80 demi Anda zaman sekarang. Tren itu yang menciptakan saya. Teman-teman pada sekolah saya di rumah aja. Homeschooling. Dan banyak ditiru sekarang. Makanya saya adalah satu-satunya murid yang tidak pernah terlambat masuk sekolah. Itu perlu dicatat. Itu prestasi. Saya mengamati anak saya sendiri contohnya. Saya punya anak luar biasa, bakatnya niru persis sama saya. Saya pantau pendidikannya karena ingin dia sukses dalam pendidikan. Setiap selesai ulangan saya tanya, gimana tadi ulangannya? Anak saya ini jujur. Dia jawab, dari 10 soal yang dikerjakan, 1 yang salah. Wow. Anda jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Begitu nilai evaluasi dibagi, nilainya jelek. Saya protes, ini pasti ada kesalahan, mungkin nilai temannya yang dimasukkan. Saya datengin wali kelas. Bu, anak saya tahu persis dia jujur. Ketika saya tanya, dari 10 soal yang dikerjakan, dia hanya salah 1. Betul? Betul Pak. Kenapa nilainya jelek? Jawaban wali kelas ini yang menyakitkan. Karena soalnya 100 Pak. Jadi anak saya hanya mengerjakan 10. Itu pun salah 1. Makanya itu baru masalah nilai. Masalah attitude. Anak saya juga seperti itu. Waktu saya di rumah. Pulang biasanya dia jam 1 siang atau jam setengah 2. Ini jam 10 pagi sudah pulang, belum waktunya pulang. Saya heran, saya tanya, kenapa kamu pulang? Kamu bolos? Enggak Pak, aku udah izin. Boleh sama Bu Guru? Boleh. Oh. 15 menit kemudian gurunya datang ke rumah. Itu Bu Guru datang ke sini. Sudah sana kamu masuk. Enggak, Papa aja yang sembunyi. Loh. Apa urusannya Papa sembunyi? Aku izin tadi bilang Papa sakit keras masuk rumah sakit. Sekarang saya ingin yang terakhir berbicara masalah pendidikan Indonesia. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang ada adalah kurang pemahaman bersama. Kalau ada yang mengira murid-murid sekarang malas, saya pertama kali orang yang protes. Anda akan menilai, saya sebutkan. Guru masuk ke kelas, berbicara sesuatu, murid disuruh mencatat. Siapa yang malas? Waktu istirahat, anak-anak keluar ada yang main bola, main basket, ke kantin. Guru duduk di ruang guru ngobrol. Siapa yang malas? Guru membuat soal dibagikan pada anak-anak, anak-anak suruh mikir menyelesaikan. Siapa yang malas? Ketika semua soal sudah dikumpulkan, diperiksa oleh guru yang membuat soal. Jawaban yang salah disalahkan. Padahal guru tahu jawaban yang benar. Kenapa nggak dibenarkan? Tugas guru adalah membenarkan sesuatu yang salah. Mikir. Jangan sampai kita menjadi korban-korban orang yang malas. Tetap perjuangkan. Saya yakin Anda adalah murid-murid yang rajin. Walaupun nggak pintar. Demikian dari saya, mudah-mudahan Anda tetap menjadi orang yang berpendidikan untuk Indonesia. Saya Cak Lontong, salam lemper.
malam ini kita bicara masalah pendidikan. Kan paling menarik bicara masalah pendidikan. Karena 20% anggaran kita itu untuk pendidikan. Makanya masih banyak sekolah yang bobrok. Guru honorernya masih nggak kepikir, itu karena itu. Tapi dikasih 100% kalau orangnya korupsi ya sama aja lah. Yang bilang dia bukan saya. Pendidikan ini ada dua, formal dan non formal. Nah, biar kelihatan pinter aja saya. Yang formal ya sekolah, yang non formal itu dari kecil pun kita udah dididik orang tua kita. Meskipun kadang pendidikannya itu membingungkan. Ya ada anak bayi, dia apa tuh diriling di bele-bele sama orang tuanya. Ah, cakep sekali anak ini. Anak siapa ini? Kan bayinya bisa bingung, ini ibunya sendiri nggak tahu siapa anaknya. Tapi yang paling parah pendidikan dalam hal lagu-lagu ini yaitu apa tuh kalau nyuka-nyukain anak itu. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Nah kan luar biasa nih. Belalang model apa malam-malam nyari susu. Bimbingan orang tua ini sangat penting di anak-anak. Bayangkan anak-anak lagi jalan nih, belajar jalan aja, jatuh. Orang tuanya yang marah. Lantainya nggak bener ini, nah. Iya kan? Ini nakal lantainya. Nah, gedenya dia paling bisa cari kambing hitam. Kalau ada soal apa-apa, itu yang salah dia, bukan ini. Nah. Nah, di rumah tangga ini pendidikan non formal ini. Anaknya diajarin jujur, tapi kalau jujur juga dimarahin. Sehingga nggak bisa. Bu, tadi saya nyontek di sekolah. Kamu itu kurang ajar bener. Ibu tidak mendidik, kamu menyontek nak. Dimarahin, mending anaknya bohong aja. Lama-lama jadi dia pembohong rakyat kalau begini caranya. Iya dong lah. Belum lagi kalau ibunya ini yang bukan ibunya yang salah, bukan sebenarnya bapaknya, tapi karena bapak di Indonesia ini nggak pernah ngurusin anak. Ya bapaknya daripada disalahin bapaknya, dia memang nggak pernah ngurusin anak. Ngurusin anaknya orang lain mungkin saya nggak tahu. Mungkin. Iya ada. Anaknya pulang bawa laporan sekolahnya. Bu nih hasilnya, dia lihat bu yang. Wah kenapa kamu dapat nilai 6? Saya sudah bayar guru kamu. Kenapa nilainya? Si anak pintar, dibalik ada. Bu nilai saya 9. Tetap saja si ibu marah karena dari dasarnya dia pengen marah aja. Nah harusnya begini kamu jadi anak ibu. Lah kan marah lagi. Kasihan lagi ini. Nah kalau kita pendidikan ini intinya itu. Bisalah memberi optimisme pada anak. Itu satu. Dan itu yang utama. Kalau ada anak kecil nggak bisa berhitung, nilai matematikanya jeblok terus, enggak apa-apa. Masa depannya masih bisa. Dia bisa jadi wasit tinju. Ya kan paling hitung, 1, 2, 3, enggak sampai 10. Ya. Nah, artinya optimisme dan memberi kesempatan. Ini yang penting di pendidikan kita, ini yang enggak ada. Ini saya beritahu ini materi ini pelawak yang lain nggak punya. Sorry ya ini orisinil. Bukan sombong, saya ngomong biasa tapi kelihatannya sombong. Wataknya memang begitu. Saya punya pita ini. Enggak, ini bukan bangga, saya punya pita ini menderita, tahu nggak? Saya waktu kecil itu minder. Capek, jangan kata mau kenalan sama cewek, untuk berdiri di depan cermin aja malu. Iya, diledek tetangga kiri kanan. Tapi ibu saya cuma pesan satu. Ndok, nggak apa-apa kamu pita. Kalau kamu pergi ke pasar malam, hilang, gampang ditemukan. Wah. Itulah mutiara, itulah seorang ibu.
Dan itulah pendidikan. Jadilah seorang ibu untuk teman-teman kita. Sip. Doi. Lu telat 3 detik aja dimarahin. Lu telat 3 menit dipulangin. Temen gua ada yang telat 3 bulan.